Yeah. Data Satgas Penanganan COVID-19 ada penambahan yang cukup signifikan di awal Agustus ini yaitu sebanyak 1.560 kasus sehingga per tanggal 1 Agustus tahun 2020 kasus positif corona sebesar 109.936 kasus. Pasien yang sembuh pada hari ini, tanggal 1 September tahun 2020, bertambah 2012 kasus, sehingga kasus sembuh hari ini sebanyak 67.919 kasus. Sedangkan kasus meninggal dunia bertambah 62 kasus sehingga kasus meninggal dunia sebanyak 5.193 kasus. Dengan meningkatnya kasus bagaimana seharusnya Indonesia bertindak? Pandemi COVID-19 benar-benar memporak-porandakan tatanan masyarakat tidak hanya Indonesia bahkan seluruh dunia. Baik dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya. Baik untuk bekerja, beribadah, dan sekolah dianjurkan untuk dilakukan di rumah saja. Bahkan beberapa kota besar telah melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, seperti ibu kota Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Tentu saja ini akan mengganggu perekonomian yang mana berpusat pada kota-kota besar tersebut. Bahkan PHK terjadi di berbagai perusahaan-perusahaan demi mengurangi dampak dari pandemi ini. Pada beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah mencanangkan suatu program dalam menangani wabah COVID-19 yaitu New Normal. Jadi, apa new normal itu? Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smita mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. www.kompas.com, Presiden mengharapkan new normal ini diimplementasikan dengan beberapa pertimbangan, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas pada Senin, tanggal 18 Mei tahun 2020, seperti dikutip Sekretariat Kabinet, protokol New Normal dari Kemenkes, dikutip dari Tirtoid, apa itu New Normal? Kementerian Kesehatan, Kemenkes menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK pukul 1/7, Menkes, 328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas bekerja. Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya, katanya, seperti dikutip situs web Kemenkes. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 telah menyatakan PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan. Untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 atau new normal.